wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imade Adi Gunawan, stambuk F551-18047. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang audit sistem informasi. Yang pertama yaitu pengertian audit sistem informasi. Audit SI adalah sebuah proses yang sistematis dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan bahwa sebuah sistem informasi yang digunakan oleh organisasi telah dapat berjalan mencapai tujuannya. Yang mana tujuannya yaitu yang pertama, pengamanan atas aktiva atau aset, pemeliharaan atas integritas data, yang ketiga yaitu peningkatan efektivitas. Pentingnya audit sistem informasi karena dapat menghindari yang pertama yaitu menghindari kerugian akibat kehilangan data, kerugian akibat kesalahan pemrosesan komputer, yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang salah, yang keempat yaitu kerugian karena penyalahgunaan komputer atau komputer abuse, yang kelima yaitu nilai hardware, software, dan personal informasi. Peranan seorang auditor. Nah, orang auditor adalah orang yang melakukan audit sistem informasi. Perannya yaitu untuk menempatkan titik kontrol yang tepat, maka perlu dilakukan kerjasama dengan pegawai di Departemen Sistem Informasi. Hal ini karena seluruh data transaksi terjadi dan disimpan dalam server yang dikelola oleh departemen itu. Selain itu, Departemen Internal Auditor juga perlu melakukan business processor reengineering dari awal, yaitu proses penerimaan auditor sampai pada langkah akhir, yaitu pemberian pendidikan pelatihan yang dibutuhkan. Penempatan titik kontrol yang tepat, kerjasama, dan bisnis. Proses reengineering sangat penting dalam melakukan auditor sistem informasi. Sasaran audit. Nah, yang perlu melakukan auditing itu ditujukan untuk memastikan bisnis asuransi bagi perusahaan dengan memperhitungkan bisnis risiko bagi perusahaan. Dalam meningkatkan kecepatan saat ini, transaksi terjadi antar komputer dan perusahaan-perusahaan berbisnis serta berfrekuensi tinggi, maka mulai dirasakan perlu untuk mendapatkan titik kontrol yang tepat. Audit tidak lagi hanya dilakukan pada akhir tahun buku, tetapi audit bisa dilakukan setelah transaksi terjadi atau sementara terjadi transaksi. Tujuan audit sistem yaitu perlindungan aset, efisiensi sistem, integritas data, dan efektivitas sistem. Nah, perlindungan aset itu di dalam organisasi adalah hardware, software, fasilitas, user, file data, dokumentasi sistem, dan persediaan barang. Kemudian integritas data adalah itu konsep yang di dalam audit informasi. Jika integritas data tidak dipelihara, maka organisasi tidak akan mendapatkan representasi data yang benar untuk suatu aktivitas. Kemudian efektivitas sistem dilakukan setelah sistem berjalan untuk beberapa waktu. Kemudian efisiensi sistem dilakukan dengan cara menggunakan sumber daya manusia untuk menyelesaikan suatu sistem informasi. Aspek audit sistem informasi yaitu kinerja dan kesesuaian. Pada kelompok tujuan ini, audit informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kinerja. Kemudian pada kesesuaian itu, informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kesesuaian. Nah, ruang lingkup audit sistem informasi yaitu yang pertama, mengidentifikasi sistem yang ada, memahami beberapa besar sistem informasi yang mendukung kebutuhan strategis organisasi dan operasional organisasi. Yang ketiga, mengetahui pada bidang atau area mana fungsi, kegiatan, dan bisnis proses yang didukung dengan sistem informasi. Yang keempat yaitu menganalisis tingkat pentingnya data atau informasi yang dihasilkan oleh sistem dalam rangka mendukung kebutuhan para pemakainya. Nah, tahapan audit sistem informasi itu terdiri dari perencanaan, pemeriksaan lapangan, pelaporan, dan tindak lanjut. Perencanaan atau planning adalah dilakukan menentukan ruang lingkup, scope, objek yang akan diaudit, standar evaluasi dari hasil audit, dan komunikasi dengan manajemen
pada organisasi yang bersangkutan dengan menganalisa visi, misi, sasaran, dan tujuan objek yang diteliti serta strategi. Kemudian pemeriksaan lapangan atau fieldwork itu mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari pihak-pihak yang terkait dengan metode yaitu wawancara, kuesioner, ataupun melakukan survei ke lokasi penelitian. Nah, yang ketiga yaitu pelaporan. Setelah proses pengumpulan data, maka dapat data yang diproses dan dihitung berdasarkan perhitungan metode Blackl. Kemudian yang keempat, tindak lanjut atau follow up. Tahap ini dilakukan untuk memberikan laporan audit berupa rekomendasi tindakan perbaikan kepada pihak manajemen objek yang diteliti. Nah, siapa saja yang melakukan audit? Tergantung dari tujuan audit. Yang pertama yaitu internal audit atau first party audit. Dilakukan oleh atau atas nama organisasi itu sendiri, biasanya untuk manajemen review dan tujuan internal perusahaan. Kemudian yang kedua, lembaga independen di luar organisasi. Second party audit dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, dan yang third party audit itu dilakukan oleh pihak independen dari luar perusahaan. Siapa saja yang diaudit? Yaitu manajemen, IT manager, IT spesialis, dan user. Contohnya yaitu audit sistem informasi akademik Telkom University. Misalnya manajemennya itu rektor, wakil rektor, dekan, dan direktur akademik. IT manager yaitu direktur sistem informasi dan manajer aplikasi. Kemudian bagian IT spesialis yaitu programmer, dan user yaitu dosen dan mahasiswa. Tugas seorang auditor yang pertama yaitu memastikan sisi-sisi penerapan IT memiliki kontrol yang diperlukan. Yang kedua, memastikan kontrol tersebut diterapkan dengan baik sesuai yang diharapkan. Apa saja yang dilakukan? Yang harus dilakukan oleh seorang auditor, yaitu yang pertama, persiapan, review dokumen, persiapan kegiatan on-site audit, melakukan kegiatan on-site audit, kemudian pelaporan dan follow up. Output kegiatan auditor. Hasil akhirnya yaitu berupa laporan yang berisi ruang lingkup audit, metodologi, temuan-temuan, ketidaksesuaian, sifat ketidaksesuaian, bukti-bukti pendukung, syarat yang tidak dipenuhi, lokasi, tingkat ketidaksesuaian, kemudian kesimpulan yang terdiri dari tingkat kesesuaian dengan kriteria audit, efektivitas, implementasi, manajemen. Kemudian lanjut ke proses audit. Proses audit adalah serangkaian kegiatan audit untuk memastikan bahwa organisasi telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadapi perubahan regulasi dan kondisi pasar. Audit planning. Rencana audit meliputi lingkup audit, proses apa saja yang akan diaudit, lokasi, waktu, ukuran, aktivitas, dan proses. Kriteria audit berdasarkan kebijakan, prosedur, atau kebutuhan. Tim audit terdiri dari internal audit atau pihak pertama, external audit atau pihak kedua yang terdiri dari customer atau vendor, independent external audit pihak ketiga, integrate audit dua fungsi atau lebih sekaligus, joint audit dua organisasi atau lebih sekaligus. Analisa risiko. Risiko adalah ancaman yang berpotensi menimbulkan kerentanan aset dan menyebabkan kerugian atau kerusakan aset. Elemen risiko terdiri dari ancaman dan kerentanan, dampak ancaman, dan probabilitas ancaman. Prosedur audit. Daftar orang yang akan diwawancara. Yang kedua, pertanyaan wawancara. Yang ketiga, dokumentasi. Yang keempat, perangkat audit yang digunakan. Yang kelima, tingkat sampling dan metodologi yang dipakai. Yang keenam, bagaimana dan di mana pengarsipan bukti dan evaluasi bukti. Audit evidence. Evidence adalah informasi yang dikumpulkan oleh auditor selama audit untuk menarik kesimpulan tentang efektivitas kontrol dan sasaran kontrol yang berupa hasil observasi, catatan tertulis, korespondensi, proses internal dan dokumentasi prosedur, dan rekaman bisnis. Kemudian yaitu reporting. Aktivitas yang dilakukan yaitu sampaikan laporan kepada auditi, jadwalkan closing meeting, untuk audit internal kirimkan tagihan ke auditi, kumpulkan dan arsipkan seluruh dokumen dan berkas, update dokumen untuk kebutuhan audit lanjutan, kumpulkan feedback dari auditi. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya mengenai audit sistem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.